Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian Tania Gusnita 1814080036 dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Kajian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Fungsinya sebagai peninjauan kembali pustaka tentang masalah yang berkaitan. Hal ini merupakan hal yang mendasar dalam penelitian. Pentingnya kajian pustaka. Menurut Liddy 1997, bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau yang berkaitan dengan topik penelitiannya, semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya dengan meneliti permasalahan yang diteliti. Bagian proposal. Bagian-bagian proposal terdiri dari judul penelitian, yaitu berisi singkat, padat, jelas, menggambarkan variabel yang akan diteliti. Latar belakang, yaitu menjelaskan pentingnya penelitian dilakukan. Masalah penelitian, yaitu berisi rumusan masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian, yaitu berisi rumusan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian. Signifikasi atau manfaat penelitian, yaitu menyebutkan manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian. Kajian literatur, yaitu menjelaskan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Definisi operasional, yaitu kita lakukan jika diperlukan. Hipotesis, yaitu dilakukan jika diperlukan. Metode penelitian, yaitu menguraikan rancangan penelitian, sampel, metode pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data. Anggaran penelitian. Jadwal penelitian, yaitu berisi uraian rinci mengenai bulan dan langkah-langkah kegiatan dari awal hingga akhir penelitian. Daftar pustaka, yaitu berisi menggunakan daftar pustaka yang mutakhir. Cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Menurut Donald Ari dan Creswell, cara mengkaji bahan pustaka yaitu 1. Memenuhi dengan memodifikasi topik penelitian. 2. Membaca abstrak laporan penelitian relevan. 3. Membuat catatan hasil bacaan. 4. Membuat ringkasan literatur. 5. Membuat kajian pustaka. 6. Mengemukakan pandangan umum tentang topik. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka berpikir, yaitu 1. Menentukan variabel yang lebih detail. 2. Membaca buku hasil penelitian. 3. Deskripsi hasil dan teori penelitian. 4. Menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. 5. Menganalisis kooperatif tentang teori dan hasil penelitian. 6. Sintesa kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. Aturan pengutipan footnote, bodynote, dan endnote. Footnote, yaitu menuliskan data referensi pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Ini meliputi 3 unsur, yaitu nama pengarang, judul tulisan, dan data publikasi. Body note, yaitu sumber yang ditulis langsung dalam teks dengan memasukkan referensi dituliskan akhir kutipan, yang meliputi 3 unsur, yaitu nama pengarang, angka tahun publikasi, dan nomor halaman. Endnote, yaitu referensi yang digunakan dengan cara menuliskan data referensi pada bagian akhir karangan. Data yang ditulis sama dengan catatan kaki atau footnote, hanya saja berbeda pada letaknya. Yang satu pada kaki halaman, sedangkan yang satunya lagi di akhir karangan.
Penelitian relevan dan cara penulisan. Penelitian relevan yaitu suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah disebut dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan topik permasalahan yang sama. Cara penulisannya: 1. Rumusan tujuan dan ruang lingkup dari kajian pustaka. 2. Cari dan kumpulkan pustaka yang relevan dengan kajian dan ruang lingkup kajian pustaka. 3. Identifikasi dan identifikasi kajian tersebut. 4. Telaah secara deskriptif, kritif, dan susun secara sistematis. Uraian hipotesis dan contohnya. Hipotesis yaitu jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga karena masalah tersebut harus dibukti kebenaran atau tidaknya. Contohnya, saat kita melihat awan yang menjadi sangat pekat, maka orang bisa saja menduga bahwa pengalaman akan turunnya hujan. Jika dalam waktu dekat hujan itu turun, maka dugaan tersebut terbukti. Dari dugaan awal itu yang dinamakan dengan hipotesis. 3 judul penelitian. 3 contoh judul penelitian yaitu: pertama, pengaruh model pembelajaran Discovery terhadap kualitas pembelajaran di SD Muhammadiyah. Kita ketahui bahwa variabel terikatnya kualitas penelitian, variabel bebasnya model pembelajaran Discovery, pendekatannya kuantitatif, jenisnya eksperimen. Yang kedua, pengaruh pembelajaran Discovery dan behavior terhadap kualitas dan hasil belajar dalam perkuliahan perkembangan peserta didik. Variabel terikatnya kualitas belajar dan hasil belajar. Variabel bebasnya metode pembelajaran Discovery dan behavior. 3. Penetapan alat peraga pohon bilangan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas SD kelas D2 SD Muhtri Sigan 2016-2017. Variabel terikatnya prestasi belajar. Variabel bebasnya alat peraga pohon bilangan. Pendekatannya kuantitatif, jenisnya penelitian tindakan kelas. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.